Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam Lilin Pengharapan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan 52. Markus 6 ayat 45 sampai 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Kabar baik? Ya, ketika segala sesuatu aman terkendali dan kita merasa bahwa kita bisa menguasai keadaan hari ini, maka kita akan merasa aman dan terkendali, kita merasa tenang. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Jika segala sesuatu terjadi di luar kendali kita dan kita tidak mampu melakukan apa-apa, usaha kita bahkan nampaknya tidak membawa hasil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita juga membaca kisah tentang para murid ketika mereka harus menghadapi angin sakal. Ya, saya tahu peristiwa ini menjadi satu hal yang biasa mungkin bagi kita, karena entah hari ini keberapa kali kita mendengarkan bagian ini. Tetapi saya mau mengajak setiap kita melihat ada satu hal yang Tuhan mau nyatakan pada kita pagi hari ini melalui perikop ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, situasi yang dihadapi para murid adalah situasi yang sangat sulit. Mereka berada di dalam situasi yang melelahkan, membuat frustrasi bahkan sangat berbahaya. Bahkan mungkin bisa mengancam nyawa mereka. Diperkirakan kalau kita membaca lebih luas lagi konteks bagian ini, maka kita akan mengetahui bahwa mereka sudah berjuang melawan angin sakal itu selama 8 jam. Maka tadi kita membaca bagaimana dikatakan mereka sudah payah. Nah, segala upaya tentu sudah dilakukan selama sekian waktu itu. Bahkan mereka mungkin terus melakukan usaha terbaik mereka. Tetapi nampaknya situasi di luar yang terjadi di sekitar mereka itu di luar kendali mereka, dan kemampuan mereka tidak bisa mengatasi situasi saat itu. Nah, dalam situasi yang demikian, situasi yang tanpa pengharapan, Yesus datang menghampiri mereka. Dia menyatakan satu hal yang luar biasa, "Ini aku, tenanglah." Bapak Ibu, mengapa Yesus harus repot-repot berjalan di atas air? Bukankah dengan kuasanya dia bisa membuat danau itu tenang dan murid-murid itu keluar dari permasalahan mereka? Ya, tetapi Yesus memilih untuk mendatangi mereka. Nah, melalui bagian ini kita ditunjukkan satu fakta bahwa sebenarnya yang menjadi fokus utama Yesus bukan kesulitan, tetapi justru para murid yang sedang menghadapi kesulitan. Oleh karena itu Yesus datang kepada para murid dan mengatakan, "Aku ini." Bapak Ibu, ini merupakan satu statement yang luar biasa, karena kalau kita mengingat di dalam Perjanjian Lama, ketika Yesus menyebutkan, ditanya Musa, "Siapakah engkau?" "Aku adalah aku." Ya. Kalimat "aku adalah aku" menunjukkan pribadi Allah yang sungguh tidak bisa dibatasi hanya dengan sebuah nama. Dan kuasanya itu begitu luar biasa. Dia terus ada dan tidak ada situasi yang bisa membatasi dia.
Dan itulah sebenarnya yang menjadi pengharapan bagi para murid. Ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, segala situasi di luar bukan lagi menjadi masalah, karena Yesus berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bagian ini kita diingatkan bahwa di tengah-tengah segala situasi yang terkadang mungkin di luar kendali kita, Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Hidup kita baik-baik bukan karena hidup kita itu mudah atau tanpa masalah, tetapi hidup kita menjadi baik ketika Yesus mengintervensi hidup kita dan Dia hadir bersama-sama dengan kita. Saya tidak tahu situasi apa yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin ini situasi yang sangat melelahkan bagi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah mengerahkan segala kemampuan, segala usaha untuk mengatasi masalah itu, tetapi ternyata mungkin masalah itu tidak kunjung selesai. Mari kita boleh mengalihkan perhatian kita bukan kepada masalah, tetapi kepada pribadi yang senantiasa memberikan dirinya untuk hadir dan mengintervensi hidup kita. Ketika Tuhan mengintervensi hidup kita, itulah hal yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita. Tuhan selalu beserta kita, dan itulah sumber damai kita yang sejati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau memberikan kebenaran firman-Mu dalam segala situasi. Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan itulah sesungguhnya berita baiknya. Hidup kami tentu tidak lepas dari masalah, tetapi kami bersyukur Tuhan kalau Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami, dan kami boleh menjadi fokus-Mu ya Tuhan. Engkau hadir mau menolong kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu Tuhan, sungguh kami serahkan segala situasi hidup kami. Kami yakin Tuhan yang akan menjaga dan memelihara kami, menyelesaikan segala perkara bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mengalami damai yang sejati, karena Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.